Salam sehat sejahtera kepada kita semua. Sebelum mulai presentasi pada hari ini, angka baiknya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yofis Setiawan dari mahasiswa Universitas Esa Unggul dengan program studi Teknik Industri. Baik, pada presentasi hari ini saya ingin membahas tentang ISO 45001 yang membahas tentang Health and Safety Standard. Daftar pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi ini merupakan yang pertama itu ada pengertian, yang kemudian ada latar belakang, yang nomor 3 itu ada struktur ISO 45001, kemudian ada manfaat penerapan ISO 45001, kemudian penerapan ISO 45001 di perusahaan, yang terakhir itu ada kesimpulan. Kita masuk ke bagian pertama yaitu pengertian. Apa sih ISO 45001 itu? Pengertian dari ISO 45001 itu merupakan adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja K3. Dengan panduan untuk penerapannya, standar ini dirancang untuk membantu organisasi meningkatkan kinerja K3 dengan mengurangi resiko kecelakaan kerja dan menciptakan tempat kerja yang lebih aman dan sehat. Jadi kurang lebih ISO 45001 itu membahas tentang keselamatan kerja dan kesehatan para pekerja yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian kita masuk ke pembahasan nomor 2 yaitu latar belakang. Latar belakang dari ISO 45501. ISO 45501 ini diterbitkan oleh International Organization for Standardization atau ISO pada 12 Maret 2018. Standar ini menggantikan OHSAS 18001 yang sebelumnya menjadi acuan utama dalam manajemen K3. Tujuan utama ISO 45501 ini adalah untuk menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan organisasi untuk mengelola risiko dan peluang K3 secara sistematis dan efektif. Kemudian kita masuk ke pembahasan nomor 3 yaitu struktur ISO 45001. Struktur ISO 45501. ISO 45001 ini mengikuti struktur tingkat tinggi atau high level structure atau disingkat itu HLS yang sama dengan standar ISO lainnya seperti ISO 9001 yang membahas tentang manajemen mutu dan ISO 14001 yang membahas tentang manajemen lingkungan. Struktur ini mencakup 10 klausal utama. Apa sih 10 klausal utama yang ada di ISO 45001 ini? Yang pertama itu tentang lingkup atau scope. Klausul ini menjelaskan ruang lingkup standar ISO 45001 yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen K3 yang memungkinkan organisasi untuk menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat, mencegah cedera terkait pekerjaan, dan meningkatnya kinerja K3 secara keseluruhan. Kemudian klausul yang kedua itu ada rujukan normatif. Klausal ini menyatukan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk memahami dan menerapkan ISO 45001. Biasanya, ini merujuk pada standar ISO yang lainnya yang relevan. Yang ketiga itu ada istilah dan definisi. Klausal ini mendefinisikan istilah-istilah kunci yang digunakan dalam ISO 45001 ini, seperti resiko K3, bahaya, kesehatan, dan keselamatan kerja. Dan pekerja, definisi ini penting untuk memastikan pemahaman yang konsisten di seluruh organisasi. Yang keempat itu ada konteks organisasi. Organisasi ini harus memahami konteks internal dan eksternal yang mempengaruhi sistem manajemen K3 mereka. Ini termasuk memahami kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan serta menentukan batasan-batasan dan penerapan sistem manajemen K3. Yang kelima itu ada kepemimpinan dan partisipasi pekerja. Klausul ini menekankan pentingnya komitmen dan kepemimpinan dari manajemen puncak dalam mengimplementasikan sistem manajemen K3. 6 itu adalah perencanaan atau planning. Organisasi harus merencanakan tindakan menangani risiko dan peluang yang terkait dengan K3. Ini termasuk menetapkan tujuan K3 yang spesifik dan merencanakan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Jadi
Jadi tetap harus direncanakan gimana caranya agar ISO 45001 itu bisa terlaksana dengan baik dan sempurna. Yang ketujuh itu ada dukungan atau support. Klausul ini mencakup dengan semua aspek yang dukung diperlakukan untuk sistem manajemen K3, termasuk sumber daya kompetensi kesadaran, kompetensi komunikasi, serta dokumentasi dan pengendalian informasi terdokumentasi. Yang ke-8 itu adalah operasi atau operation. Organisasi harus merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen K3 dan menerapkan tindakan yang diidentifikasikan dalam perencanaan. Yang ke-9 itu ada evaluasi kinerja. Organisasi harus selalu memantau, mengukur, menganalisa, dan mengevaluasi kinerja ketiga mereka. Ini termasuk dalam audit internal dan tinjauan manajemen untuk memastikan sistem manajemen K3 berfungsi secara efektif dan sesuai dengan persyaratan standar. Yang terakhir itu adalah peningkatan atau improvement. Klausul ini berfokus pada peningkatan keberlanjutan dari sistem manajemen K3. Organisasi harus mengambil tindakan korektif dan melakukan peningkatan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja K3. Kemudian pembahasan selanjutnya itu ada manfaat penerapan ISO 45001. Manfaat penerapan ISO 45001. Tentunya ISO 45001 ini ada banyak manfaatnya dan maka dari itu kita itu perlu menerapkan ISO 45001 ini di perusahaan-perusahaan karena tentu ada manfaat yang sangat berguna buat karyawan serta perusahaan. Apa sih manfaat dari penerapan ISO 45001 ini? Manfaat penerapan ISO 45001 ini, yang pertama itu bisa meningkatkan keselamatan dan kinerja dan kesehatan kerja, seperti mengurangi insiden kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja itu bisa bermacam-macam, seperti ketika kita bekerja di land yang memiliki kebisingan tinggi, itu penyakit dari akibat kerja itu jauh-jauh dari kerusakan pendengaran, penurunan kemampuan mendengar, atau ketika kita bekerja di suatu perusahaan chat atau spray seperti itu ketika kita tidak melakukan ISO 45001 dengan benar, itu sangat merugikan karyawannya karena bisa merusak paru-paru dan efeknya itu jangka panjang. Ketika pekerja sudah mulai usia lanjut atau apa, baru akan merasakan akibat dari tidak adanya safety and health yang diterapkan di pekerjaan tersebut. Kemudian manfaat dari penerapan ISO 45001 ini yang lain yaitu mematuhi peraturan dan regulasi, seperti memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan K3 yang berlaku. Selanjutnya ada meningkatkan reputasi dan kredibilitas, meningkatkan citra organisasi di mata pelanggan, mitra bisnis, dan pihak berkepentingan lainnya. Tentunya dengan kita mempunyai K3 yang baik atau menerapkan ISO 45001 yang baik ini, tentunya bisa menaikkan citra perusahaan kita di kalangan-kalangan pelanggan atau mitra-mitra bisnis kita yang di luar sana. Ketika mereka melihat kita mempunyai sistem yang baik dalam menjaga kesehatan dan keselamatan kerja, tentunya itu menjadi citra yang sangat baik dan bisa jadi nilai plus untuk perusahaan kita. Selanjutnya itu ada mengurangi biaya. Mengurangi biaya ini terkait dengan kecelakaan kerja seperti biaya perawatan medis, mengurangi kerusakan properti, dan kompensasi. Tentunya ketika ada suatu insiden atau eksiden kecelakaan pada di lingkungan kerja atau lingkup kerja, tentunya itu akan sangat memakan biaya karena banyak hal-hal yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan untuk segera merecovery pekerja tersebut nantinya atau membiayai tentunya keselamatan atau kesehatan dari pekerja yang terlibat kecelakaan itu, atau nantinya kita juga akan merecovery misalnya ada insiden yang mengakibatkan kerusakan fasilitas perusahaan, tentunya itu akan memakan banyak biaya yang di luar dugaan. Kemudian adalah meningkatkan produktivitas dan moral pekerja, seperti meningkatkan keterlibatan
dan moral pekerja dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Ada proses sertifikasi ISO 45001 ini. Yang pertama itu adalah persiapan dan penilaian awal. Organisasi melakukan penilaian awal untuk menentukan kesenjangan antara praktik saat ini dengan persyaratan ISO 45001. Yang kedua adalah pengembangan dan implementasi. Mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen ketiga sesuai dengan persyaratan ISO 45001. Yang ketiga itu ada audit internal, seperti melakukan audit internal untuk memastikan sistem manajemen K3 itu berfungsi dengan baik. Yang keempat itu ada audit eksternal atau audit dari luar. Organisasi ini mengajukan sertifikasi kepada badan sertifikat yang diakui untuk melakukan audit eksternal. Jadi audit eksternal itu ada sertifikasi dari badan luar yang datang ke perusahaan untuk melakukan audit untuk sistem kami itu. Kemudian ada yang kelima itu sertifikasi dan pemeliharaan. Setelah lulus audit eksternal, organisasi mendapatkan sertifikasi ISO 45001 dan harus menjalani audit pemeliharaan secara berkala. Jadi ketika setelah mendapatkan sertifikasi ISO 45001 dari audit eksternal, perusahaan tetap harus menjalani audit pemeliharaan secara berkala dan terus-terus berulang agar tetap terciptanya ISO 45501 itu tidak hanya ketika sedang ada audit eksternal, tetapi tetap terus berjalan ketika perusahaan masih berusaha dan masih berproduksi. Kemudian kita melihat penerapan ISO 45001 ini di perusahaan. Penerapan ISO 45001 di perusahaan. Penerapan ini memiliki atau melibatkan beberapa langkah utama, yaitu yang pertama itu komitmen manajemen, kedua itu penilaian risiko dan peluang, yang ketiga itu kebijakan ketiga, yang keempat itu ada tujuan ketiga dan perencanaan, dan kelima itu ada pelatihan kesadaran, dan keenam itu ada komunikasi, tujuan itu ada dokumentasi, yang ke-8 itu ada audit internal dan tinjauan manajemen, yang ke-9 itu ada tindakan korektif dan pencegahan, yang ke-10 itu ada pemantauan dan pengukuran. Sekarang kita lihat contoh penerapan ISO 45001 di perusahaan. Yang pertama itu ada perusahaan manufaktur PT Honda Prospect Motor atau HPM. Adalah sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi komponen otomotif, seperti dia kurang lebihnya itu dia memproduksi mobil bermerek Honda, seperti itu. Berikut ini adalah langkah-langkah yang mereka ambil untuk menerapkan ISO 45001. Yang pertama itu ada komitmen manajemen. Manajemen puncak PT HPM berkomitmen untuk menunjuk tim khusus K3 dan menyediakan sumber daya yang diperlakukan. Yang kedua itu ada penilaian resiko. Tim K3 melakukan penilaian resiko terhadap semua proses produksi, mengidentifikasi potensi bahaya seperti mesin berat, bahan kimia berbahaya, dan area kerja yang beresiko. Jadi tim K3 melakukan penilaian kepada tempat-tempat mana saja yang memiliki risiko potensi bahaya di tiap-tiap lainnya. Kemudian ada pelatihan. Semua karyawan termasuk operator mesin, teknisi, dan staf manajemen, serta atasan-atasan seperti manajer sekalipun diberikan pelatihan tentang prosedur K3 dan penggunaan pelindungan alat diri atau yang singkat APD. Selanjutnya ada prosedur darurat. PT HPM mengembangkan prosedur darurat untuk kebakaran, gempa bumi, kecelakaan, dan tumpahan bahan kimia, serta melakukan simulasi secara berkala. Contohnya itu ketika ada simulasi secara berkala itu kurang lebih dilakukan pada PT HPM itu ada 6 bulan sekali, yaitu ketika tiap bulan Juni dan Januari itu adanya simulasi gempa bumi. Simulasi gempa bumi itu dilakukan oleh semua lini, dari karyawan seperti operator mesin, teknisi, staf manajemen, sampai senior manager itu pun ikut untuk melakukan simulasi gempa seperti itu untuk penyelamatan gempa. Kemudian ada audit internal.
Audit internal ini dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk menilai kepatuhan terhadap standar K3 dan mengidentifikasi area perbaikan. Jadi pada audit internal ini kita itu menilai kepatuhan atau apakah sudah terjalan dengan baik, K3 yang dilakukan pada PT Honda Prospect ini, dan mana saja area-area mana yang harus tetap kita perbaiki atau maintenance. Kemudian ada evaluasi kinerja. Perusahaan memantau kinerja K3 melalui indikator seperti jumlah kecelakaan kerja, tingkat kehadiran karyawan, dan umpan balik dari karyawan. Seperti yang dibilang itu, kita itu memantau data jumlah kecelakaan kerja yang ada di PT Honda Prospect Motor, apakah tingkat kecelakaannya itu tinggi ataupun rendah. Itu bisa dilihat dari data yang telah direkap. Kemudian ada perusahaan konstruksi PT Wika Konstruksi. PT Wika adalah perusahaan konstruksi yang sering mengerjakan proyek-proyek besar seperti pembangunan gedung, infrastruktur jalan, dan lain-lainnya. Berikut ini langkah-langkah yang mereka ambil untuk menerapkan ISO 45001. Pertama itu adalah kebijakan K3. Manajemen PT Wika menetapkan kebijakan K3 yang ketat dan mengomunikasikan kepada semua karyawan dan atau subkontraknya. Kemudian ada penilaian risiko dan keselamatan kerja. Sebelum memulai setiap proyek, PT Wika melakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi bahaya potensial seperti pekerja di ketinggian, peralatan berat, dan instalasi listrik. Semua itu dicek resiko-resiko keselamatan bekerjanya, apakah semua potensi-potensi itu telah aman dan siap untuk dikerjakan saat pembangunan proyek tersebut. Kemudian ada prosedur K3 di lokasi kerja. Setiap lokasi kerja dilengkapi dengan prosedur K3 yang jelas, termasuk penggunaan APD, tanda-tanda peringatan, dan prosedur evakuasi. Jadi prosedur K3 di lokasi kerja itu di tiap-tiap lokasi sudah jelas untuk gimana caranya melakukan APD dengan baik, dimanakan tanda-tanda peringatan ketika ada suatu bencana seperti assembly pointnya di mana, dan kemudian ada caranya prosedur evakuasinya itu seperti apa, itu sudah tertera di lokasi-lokasi kerja yang ada di PT Wika. Kemudian ada inspeksi rutin. Inspeksi rutin ini dilakukan oleh petugas K3 untuk memastikan semua peralatan dan prosedur kerja memenuhi standar keselamatan. Kemudian ada pelatihan simulasi karyawan. Karyawan dengan subkontrak dibeli pelatihan tentang K3 dan simulasi keadaan darurat seperti evakuasi kebakaran dan penyelamatan kerja yang terjebak. Gimana caranya ketika ada kebakaran dan ada yang terjebak, gimana cara kita bisa menyelamatkan karyawan atau teman rekan kerja kita sendiri. Yang selanjutnya ada tinjauan manajemen. Manajemen melakukan tinjauan berkala terhadap sistem manajemen K3 untuk memastikan kebutuhan dan efektivitas serta mengimplementasikan perbaikan yang diperlukan, seperti perbaikan-perbaikan apa saja yang ketika kita menilai di situ ada kerusakan atau ada hal yang harus diperbaiki, mana halnya yang harus bisa kita lakukan, apa implementasinya atau apa perbaikannya harus kita lakukan nantinya di selanjutnya. Kemudian kita bahas kesimpulan. Jadi, standar ISO 45001 ini merupakan panduan yang sangat penting bagi organisasi dalam mengelola kesehatan dan keselamatan pekerja. Dengan menerapkan standar ini, organisasi dapat mencapai berbagai manfaat seperti meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, mengurangi risiko kecelakaan, dan memenuhi persyaratan hukum terkait K3. Namun, implementasi standar ini juga menghadapi beberapa tantangan seperti perubahan budaya, pengelolaan sumber daya yang cukup. Oleh karena itu, rekomendasi dari pengalaman dan perusahaan-perusahaan yang telah mengimplementasikan standar ini dapat menjadi panduan berharga bagi organisasi ini yang menerapkannya. Sehingga nantinya ketika kita mengimplementasikan ISO 45001 ini, kita bisa dapat dengan baik dan sempurna dalam melakukan atau menerapkan ISO 45001 ini. Sekian dari saya. Thanks for watching.
Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang baik dan ada materi yang kurang tersampaikan dengan jelas. Semoga kurang lebihnya bisa mendapatkan manfaat yang baik pada teman-teman semua. Dan sebelumnya, terima kasih telah menonton juga. Ini merupakan tugas UAS saya, dan semoga dengan adanya tugas UAS ini, kalian yang mendapat menonton bisa mendapatkan informasi dan ilmu tambahan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.